Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah yang berbahagia, pada halaqah kali ini kita akan mengkaji lebih jauh bentuk kedua dari tilawah Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah ini qiraatul Quran. Ada bentuk tilawah kedua yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Membaca Al-Quran dengan cara mempraktekkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bab ini sebenarnya ada pada bab ke-12 dalam kitab Majalis Syahid Ramadan yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kita gandengkan berkaitan dengan dua macam tilawah Al-Quran. An-Naw' ats-tsani, beliau rahimahullah mengatakan bentuk kedua dari tilawah Al-Quran adalah tilawah hukmiyah. Yani tilawatu hukmihi bitasdiqi akhbarihi wa ittiba'i ahkamihi. Membaca Al-Quran dengan membenarkan semua informasi yang ada di dalamnya dan kita mengikuti hukum dan ketetapan yang terdapat dalam Al-Quran. Fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Wa hadha an-naw' huwa al-ghayatul kubra min inzalil Quran. Bentuk tilawah seperti inilah yang menjadi tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran. Tilawah hukmiyah ini menjadi tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh berkah di dalamnya, agar orang-orang kaum muslimin ini mentadabburi ayat-ayatnya dan menjadi peringatan, mengingat-ingat, kemudian dipraktekkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya oleh orang-orang yang memiliki akal. Nah, walihada darja salafus salih radhiyallahu anhum ala dhalika yata'allamuna al-Quran wa yusaddiquna bihi ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. Dari sinilah akhwati fillah, dari ayat ini terbangun generasi para salafus saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mempelajari Al-Quran, kemudian membenarkannya, kemudian mempraktekkan hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya dengan akidah yang kuat dan keyakinan yang sangat-sangat mendalam. Ini ikhwati fillah tergambar bagaimana berqurannya para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan sekedar tilawah lafziyah, tapi juga tilawah hukmiyah. Hendaknya kita juga membaca Al-Quran dengan dua macam tilawah ini. Di antara motivasi yang bisa kita ambil dan cara untuk membaca Al-Quran dengan tilawah lafziyah dan hukmiyah adalah apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, haddatsana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an. Berbicara kepada kami, menyampaikan kepada kami orang-orang yang dulu mereka mengajarkan Al-Quran kepada kami. Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, di antara mereka adalah Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, dan selain mereka, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin, ketika mereka sudah mengambil, mempelajari, belajar dari Nabi SAW 10 ayat Al-Quran, lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal.
Mereka tidak akan menambah, tidak melebihi 10 ayat tersebut sebelum mereka telah mempelajarinya. Ya. Dan mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, ilmu apa yang ada di dalamnya, dan mereka mempraktekkannya. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka mereka mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal bersama-sama. Semuanya dipelajari dan dipraktikkan. Wa hadha an-naw'u min at-tilawah huwa alladhi 'alayhi madarus sa'adah wasyaqawah. Ikhwatifillah, bentuk tilawah seperti inilah yang menjadi standar ukuran, ya, berputar dan terlihat dari bentuk tilawah ini orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang tidak bahagia atau yang sengsara. Nah, maka ikhwati fillah, ada orang membaca Al-Quran setiap hari, membaca Al-Quran, tapi di akhirat dia menjadi orang-orang yang syaqi, yang sengsara. Mengapa? Jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang Al-Quran telah datang kepadanya dan dia mengikuti ajaran Al-Quran tersebut, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan tetapi siapa yang berpaling dari ajaranku, dari Al-Quran ini, maka nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang sengsara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia di akhirat dalam kondisi buta. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Qal Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya ini sekarang buta di hari kiamat, di hari kebangkitan, padahal di dunia dulu saya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Al-Quran sudah datang, ayat-ayatku telah datang kepadamu, tapi engkau tinggalkan. Engkau tidak peduli, engkau lupakan Al-Quran itu. Maka hari ini juga engkau dilupakan. Nasallahu as-salamu wal afiyah. Ini ikhwati fillah, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Ikhwati fillah yang mulia, singkatnya hendaknya kita semua membaca Al-Quran dan menjiwai Al-Quran dan hidup berquran. Ini yang kita harapkan dari Ramadan kali ini. Di samping membaca tilawah Al-Quran lafziyah, kita juga bisa tilawah Al-Quran hukmiyah. Kehidupan kita lebih baik, cita-cita berquran kita lebih lurus, dan kehidupan berquran kita dalam kehidupan kita dunia ini lebih mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh ridwanullahi alaihi. Ikhwati fillah, di antara hadis yang memotivasi kita adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW khataban nasa fi hajjatil wada', dalam haji perpisahan, haji wada', Nabi SAW berkhutbah dan beliau bersabda, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum walakin radi an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyampaikan kepada manusia di haji wada bahwa syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab ini, di negeri kalian ini. Tapi di tempat lain masih ada harapan untuk dia disembah. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita. Sekiranya kalian berpegang teguh kepada satu hal yang saya tinggalkan kepada kalian, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran ini, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ikhwati fillah, ada nasihat dari beliau berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Hendaknya kita sama-sama mempelajarinya. Jangan sampai Al-Quran itu hanya nyangkut di lisan kita saja dan tidak melewati tenggorokan kita. Artinya Al-Quran itu tidak nuzul, tidak turun ke dalam hati kita, tidak menjadi karakter,
tidak menjadi kepribadian kita. Wa nas'alullah as-salamah wal afiyah. Beliau menutup bab ini dengan nasihat, ikhwani, saudara-saudaraku, ihfadzul Qur'ana qabla fawatil imkan. Hafalkanlah Al-Quran sebelum lewat masa-masa yang memungkinkan untuk kita menghafal Al-Quran. Hafalkan memang sekarang. Wa hafidhu ala hududihi min at-tafrit wal isyan. Dan jaga juga di samping menghafalkan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, kita juga menjaga batasan-batasan hukum-hukum yang telah Al-Quran tetapkan untuk kita. Nah, dan ketahuilah ikhwati fillah, wa'lamu annahu syahidun lakum aw 'alaikum 'indal malikid diyyan. Ketahuilah bahwa Al-Quran ini bisa menjadi saksi yang baik untuk kita, menolong kita, atau menjadi saksi yang justru akan mencampakkan kita ke neraka, wa na'udzubillah min dzalik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagimu, menjadi penolong bagimu, atau justru dia akan menjadi hujjah 'alaika, yang akan mengata-ngatai kita karena kita membacanya tapi tidak mempraktekkan, tidak hidup sebagaimana ajaran yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli al-Quran wa an yaj'al al-Qur'ana al-'azima hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.